Baik, selamat sore para mahasiswa sekalian. Saya akan mengajak kalian untuk mempelajari filsafat politik Thomas Hobbes dan khususnya dari buku yang ditulis Leviathan. Berbeda dengan Machiavelli yang bukunya sangat terkenal, Il Principe tipis, Leviathan kebalikannya sangat tebal atau cukup tebal. Dan ini memang salah satu masterpiece bukan hanya dari Thomas Hobbes, melainkan juga dari filsafat yang berbahasa Inggris. Barangkali baik untuk mengerti apa itu Leviathan. Wah, Leviathan adalah nama yang muncul di kitab Ayub, di mana di situ dikatakan bahwa non est potestas super terram que comparetur. Jadi tidak ada kekuasaan di atas bumi yang bisa mengalahkan Leviathan. Tentu saja gambaran ini metaforik untuk menyebut bahwa pemerintahan yang sangat kuat yang diciptakan oleh katakanlah Thomas Hobbes dalam buku ini itu menyerupai kekuatan dari Leviathan yang betul-betul tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun. Buku Leviathan itu diterbitkan menurut edisi pertamanya itu tahun 1652 atau 51 ini. Jadi singkat kata, ini memang kira-kira pada zaman Santo Vincentius kalau mau disebut. Ya. Nah, Thomas Hobbes mengajar kepada kita suatu filsafat politik yang sebagaimana para pendahulunya, yaitu Machiavelli, Thomas Aquinas, Plato, Aristoteles, dan sebagainya, itu pertama-tama bertolak dari konsep tentang manusia. Siapakah manusia? Atau pertanyaan Sokratian, apakah manusia? Nah, kita tahu bahwa apakah manusia itu pertanyaannya bukan mengandaikan jawaban definisi manusia ialah makhluk gitu. Tetapi menurut Aristoteles pertanyaan ini harus dijawab dengan apa yang disebut konsep tentang natura, tentang kodrat manusia. Nah, Aristoteles sudah menjawab bahwa manusia adalah makhluk sosial, dari sebab itu politik merupakan cetusan, katakanlah begitu, dari sosialitas manusia. Thomas Aquinas kebalikannya, dia melukiskan mengenai natura manusia itu dari konsep iman Kristiani, bahwa manusia adalah citra Allah, bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat dicintai dan seterusnya, yang mulia, yang bermartabat tinggi dan seterusnya. Jadi mengandaikan ini menunjuk kepada momen di mana manusia seperti dilukiskan dalam kitab suci itu sebelum jatuh dalam dosa. Nah, Thomas Hobbes sama saja. Thomas Hobbes menggarap tentang apa itu kodrat manusia, bukan dengan suatu definisi, melainkan dengan suatu lukisan tentang siapa manusia. Memang pada bagian-bagian awal dari Leviathan di sini, siapakah manusia dijawab dengan komponen atau komposisi dari persepsi, dari sense, imajinasi, kemudian bahasa, akal budi, ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Nah, jadi memang di sini Hobbes lebih dalam tanda kutip maju ke depan untuk mau menunjukkan bahwa memang zamannya sudah berbeda dari Aristoteles misalnya atau Machiavelli juga. Tentang manusia diurai dalam bab 1, dan pada bab 1 itu
maksud saya bagian 1, itu ada nomor 13 yang merupakan lukisan sangat hebat, sangat terkenal tentang kodrat manusia yang disebut dengan the state of nature. Nah, jadi Thomas Hobbes itu melukiskan kodrat manusia bukan semata-mata dalam apa yang disebut konsep siapa manusia ini, itu dan sebagainya, tapi suatu lukisan yang disebut lukisan hipotetis. Jadi disebutkan di sini dalam bab 13 itu of the natural condition of mankind as concerning their felicity and misery. Jadi mengenai kondisi alamiah manusia terkait dengan apa yang disebut felicity, kebahagiaan, dan juga misery, kengenasannya, penderitaannya. Nah, Thomas Hobbes itu khas untuk mau menunjukkan bahwa dia mewarisi perspektif Machiavellian, yaitu dari sudut lukisan tentang kodrat manusia secara apa adanya, secara real, secara nyata. Jadi konsepnya adalah apa yang terjadi kepada manusia, atau mungkin lebih tepat, apa itu manusia di dalam kondisi tidak ada atau absensi dari pemerintahan. Dengan kata lain, tidak ada hukum, tidak ada negara, tidak ada pemimpin. Itu apa yang terjadi di dalam hidup manusia. Itulah nomor 13 dari bagian 1 dari buku Leviathan, yang bisa kita sebut bab 13. Sebab Leviathan ini terdiri dari banyak sekali bab, cukup tebal. Komposisi dari kodrat manusia sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes itu memiliki gambaran-gambaran penting, sebab apa yang nantinya disebut sebagai suatu kekuasaan itu mengalir dari konsep the state of nature tadi. Jadi logikanya ialah pemerintahan atau negara atau political state itu berasal dari mana? Itu asal-usulnya bagaimana? Menurut Thomas Hobbes, asal-usul dari political state ialah dari kodrat manusia. Nah, jadi misalnya kalau kodrat manusia itu adalah bebas, nah itu dikatakan di dalam bab 13, maka political state atau negara, atau dalam bahasa Yunani klasik disebut polis, itu harus merupakan suatu produk dari kontrak sosial. Nah, ini gambarannya filsafat politik Thomas Hobbes. Nah, Thomas Hobbes adalah satu dari beberapa filosof yang mendeklarasikan konsep tentang kebebasan, dan itu sangat blunt dalam bahasa Inggris, candid, sangat terus terang, dan seringkali lukisannya adalah lukisan yang cukup fisik untuk menyebut konsep tentang apa itu kebebasan. Dari sudut tema mengenai kebebasan, sesungguhnya juga Aristoteles bicara tentang libertas, atau Thomas Aquinas bicara tentang libertas, kemudian juga voluntas, kehendak bebas, dan seterusnya. Tentu saja filsuf-filsuf ini berbicara tentang poin itu. Tapi kebebasan yang diusung oleh Thomas Hobbes memiliki konotasi, memiliki konteks yang berbeda sama sekali. Yaitu kebebasan itu terkait dengan kondisi natural manusia dalam apa yang kita sebut the state of nature tadi, itu punya apa itu keniscayaan, makna yang saya sebut mutlak. Jadi misalnya Hobbes berkata bahwa dalam the state of nature itu adalah manusia itu mengancam satu sama lain. Nah,
Kalau manusia itu mengancam satu sama lain, kebebasan itu berarti apa? Kebebasan berarti suatu kapasitas manusia yang harus diandaikan ada untuk membela diri, untuk menyelamatkan diri. Dalam bahasanya Thomas Hobbes, untuk menjaga apa yang disebut konservasi diri, kelestarian diri. Nah, ini sebuah contoh bagaimana Hobbes merevolusi konsep kebebasan yang diurai dengan sangat bagus secara etis oleh para pendahulunya, di dalamnya termasuk Thomas Aquinas dan kemudian Aristoteles. Nah, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa perspektif Thomas Hobbes itu perspektif realis, ya, seperti Machiavelli. Di mana letak realisnya? Di mana letak realismenya? Letaknya adalah dalam apa yang disebut gambaran nyata tentang kondisi natural manusia yang apabila tanpa ada pemerintahan, tanpa ada hukum, ya, tanpa ada pengadilan, tanpa ada pemimpin, manusia betul-betul satu sama lain itu saling mengancam. Dan konteks ini membawa kepada sebuah kesadaran akal budi untuk mau menunjukkan siapapun yang berakal budi, di saat ada keterancaman ya harus diandaikan kemampuan untuk membela diri, membela kehidupan. Nah, inilah mungkin poin pertama yang ingin saya urai. Pada gilirannya nanti hal lain dari Leviathan yang poin-poin yang sangat krusial akan saya urai dalam video yang berbeda. Ini tentu pengantar kecil untuk Leviathan. Satu lagi, Thomas Hobbes dengan kata lain menjadi pionir yang revolusioner untuk gagasan apa yang disebut filsafat politik modern. Di mana filsafat politik modern fokusnya ada pada konsep tentang kebebasan manusia. Manusia itu bebas, manusia itu memiliki segala kapasitas untuk mengembangkan hidupnya dan sebagainya yang harus dilindungi, dijaga oleh negara, oleh political state.